Mikhail Fedorov secara terbuka meminta Vladimir Zelensky untuk bertanggung jawab atas korupsi dan menjawab dengan jujur. Apakah benar Zelensky benar-benar tidak tahu tentang korupsi di lingkaran terdekatnya? Sebagai tanggapan, Zelensky menyatakan bahwa Fedorov ingin membentuk kementerian perang di belakangnya dan secara efektif mengambil alih komando militer dengan menyingkirkan panglima tertinggi. Selain itu, Zelensky juga mengatakan bahwa Fedorov telah menipunya dan mempermalukannya di hadapan Amerika Serikat saat pertemuan dengan Donald Trump. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa telah dimulai konfrontasi terbuka antara Presiden Vladimir Zelensky dan mantan Menteri Pertahanan Mikhail Fedorov. Dan sudah jelas bahwa konfrontasi ini kini beralih ke ranah politik. Selain itu, hari ini untuk pertama kalinya, Fedorov menjawab apakah dia akan mencalonkan diri sebagai Presiden Ukraina. Dan jawabannya akan mengejutkan Anda. Mari kita bahas rincian terbaru dari konfrontasi ini dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Fedorov dan Zelensky. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini dan beri suka pada episode ini. Dan jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, dan di akhir episode Anda merasa ingin mendukung kerja saluran independen ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Atau melalui fitur sponsor di YouTube, juga dengan menekan tombol sponsor di bawah episode ini. Tapi lakukan itu setelah Anda menonton episodenya. Jadi, mantan Menteri Pertahanan Ukraina yang dipecat, Mikhail Fedorov, memberikan wawancara kepada BBC di mana ia menyatakan bahwa Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, harus diinterogasi tentang korupsi di pemerintahannya dan lingkaran terdekatnya. Dan tidak hanya mempercayainya begitu saja. Berikut kutipan dari BBC. Mikhail Fedorov, menteri yang populer, telah memodernisasi militer dan menjadi pelopor dalam penggunaan drone dalam perang. Menyatakan bahwa penyelidikan pencucian uang yang diumumkan minggu lalu berarti Zelensky harus ditanya tentang pengetahuannya mengenai potensi korupsi di lingkaran terdekatnya. Namun dia menyatakan bahwa dirinya sendiri tidak pernah melihat presiden terlibat dalam tindakan korupsi apapun. Selama seluruh waktu kerjasama kami, saya tidak pernah menerima tugas atau perintah darinya yang bertentangan dengan hukum atau prinsip kejujuran saya, kata Fedorov. Dan mantan menteri itu juga kembali menyerukan diadakannya pemilu di Ukraina beberapa hari setelah publikasi video di mana dia menyerukan pemungutan suara selama masa perang. Meskipun ada banyak masalah dalam pelaksanaannya, Fedorov menyatakan bahwa dia memiliki hak moral setidaknya untuk memulai pembicaraan tentang pemilu. Selanjutnya kutipannya. Kita tidak boleh takut untuk membahas hal ini. Itulah inti dari demokrasi. Jika saya tidak bisa berbagi ide saya dan membicarakannya secara terbuka dengan masyarakat saya sendiri, lalu untuk apa kita berjuang? Jika pemilu tidak pernah diadakan, maka kita tidak lagi menjadi negara demokrasi. Dan sebagai tanggapan atas hal itu, Zelensky mengatakan bahwa menurutnya, pemilu di masa perang saat ini akan terlalu berbahaya bagi Ukraina. Selanjutnya, kutipannya. Saya percaya bahwa dalam kondisi perang seperti ini, pemilu merupakan risiko besar. Pemilu saat ini adalah tsunami bagi negara yang akan memecah belah Ukraina. Dan juga Zelensky menambahkan bahwa tidak ada pemilu karena para mitra yang menuntut hal itu darinya tidak menemukan dan tidak menawarkan secara langsung kepadanya bagaimana cara mengadakan pemilu tersebut dan bagaimana menjamin keamanannya. Nah, ini terdengar agak aneh. Seolah-olah justru para mitra yang membutuhkan pemilu ini. Dan merekalah bukan pemerintah Ukraina yang harus memikirkan bagaimana cara mengadakan pemilu tersebut. Artinya, Zelensky secara langsung mengatakan, ya, para mitra menuntut pemilu dari kami. Saya bilang kepada mereka, baik, kalian ingin pemilu? Berikan saya semua persyaratannya. Pikirkan bagaimana cara melakukannya. Dan ketika mereka bilang mereka tidak punya usulan, dia berkata, ya sudah, kalau begitu tidak akan ada pemilu. Namun kembali ke masalah korupsi, saya ingatkan bahwa mantan wakil kepala kantor Presiden Irina Mudraya sudah menjadi subjek penyelidikan oleh NABU dan SAPE dalam operasi khusus Forest Camp, dan dia juga diberhentikan dari jabatannya pada 19 Agustus 2026. Dia diberi tuduhan mencuci uang sebesar 150 juta hryvnia untuk jaminan mantan Menteri Energi Jerman Galushchenko, serta terlibat dalam perebutan properti secara ilegal. Menurut penyelidikan, Mudraya bersama dengan tersangka lain, termasuk Vadim Stolar dan Maxim Makitosya, membantu mencuci uang untuk pembayaran jaminan bagi Galushchenko.
Para tersangka juga didakwa melakukan perebutan ilegal properti komersial dan bisnis di Kiev senilai lebih dari 248 juta hryvnia. Para pejabat anti korupsi merilis rekaman audio di mana Mudraya mengutip nasihat dari pejabat tinggi kantor presiden untuk tidak memberantas korupsi, melainkan menatanya dan mengendalikannya. Dan kini, Mikhail Fedorov untuk pertama kalinya secara langsung menyatakan bahwa muncul pertanyaan mengenai pengetahuan pribadi Presiden Zelensky tentang potensi korupsi di lingkaran terdekatnya. Kutipan, biarkan dia sendiri yang menjawab pertanyaan ini. Saya rasa dia siap untuk pertanyaan seperti itu. Sudah menjadi kewajibannya untuk memberitahu kita semua apakah dia tahu tentang semua ini atau tidak. Saya tidak ingin membuat asumsi apapun. Dan Zelensky menjawab, dia menyatakan bahwa para pemimpin lembaga anti korupsi tidak memiliki pertanyaan langsung kepadanya. Dan menurutnya mereka sangat memahami bahwa dia secara pribadi tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Mengenai Mudroy, Zelensky mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan begitu dia tahu, dia langsung memecatnya pada hari yang sama. Berikut kutipan dari Zelensky. Apa yang telah diungkapkan di sana, menurut saya, sudah cukup untuk memecat wakil kepala kantor presiden dan satu orang lagi di departemen tersebut. Jika ada informasi tambahan, kami akan menanggapi informasi tambahan tersebut. Inti dari jawaban Zelensky hanya pada satu kalimat sederhana. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bersalah, dan ketika saya tahu, saya langsung memecat orang-orang itu. Fedorov mengatakan bahwa dia telah memberantas unsur-unsur korupsi dalam bidang pengadaan pertahanan, tetapi memperingatkan bahwa hal ini masih berdampak negatif pada kemampuan tempur Ukraina dan rakyat Ukraina. Mantan menteri tersebut menyatakan bahwa dia tidak berkomunikasi dengan presiden selama beberapa minggu dan tidak memiliki bukti adanya aktivitas korupsi pribadi oleh presiden. Fedorov juga menyatakan bahwa dia akan terus mendorong cara-cara baru dalam berperang dan mengonfirmasi kunjungan ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu mendatang, di mana dia berharap dapat bertemu dengan Elon Musk. Terkait hal ini, Zelensky juga menyatakan bahwa konon Mikhail Fedorov telah menyesatkannya ketika mengatakan bahwa Elon Musk sudah siap mengizinkan penggunaan sistem Starlink di atas wilayah Rusia. Namun ketika Zelensky menanyakan hal ini kepada Trump, ternyata Musk tidak pernah memberikan izin tersebut dan Zelensky merasa malu pada saat itu karena telah disesatkan. Secara terpisah, Zelensky menceritakan bagaimana Mikhail Fedorov konon ingin membentuk Kementerian Perang untuk sepenuhnya merebut kekuasaan. Namun Presiden langsung mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Zelensky menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan bertanggung jawab atas penyediaan, sementara pengelolaan militer harus tetap menjadi fungsi terpisah yang ditentukan oleh undang-undang. Menurutnya, setelah percakapan pertama, Fedorov menjawab bahwa ia memahami maksud Presiden, namun kemudian mencoba mencapai tujuan yang sama dengan cara yang tidak langsung. Selanjutnya, kutipan dari Zelensky. Saya menelpon dia, yaitu Mikhail Fedorov, sejak awal dan berkata, Kementerian Perang, ketika tidak ada panglima tertinggi dan kepala staf umum secara faktual berada di bawahmu, lupakan presentasi itu. Ada presentasi seperti itu tentang Kementerian Perang. Dia menjawab, saya mengerti maksud Anda, namun kemudian Fedorov mulai mencari cara lain untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di akhir wawancara dengan BBC, Mikhail Fedorov mengucapkan kutipan yang paling penting, yang sepenuhnya mengubah retorika konfrontasi ini. Dia membantah memiliki ambisi politik secara langsung, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mencalonkan diri sebagai presiden di masa depan. Dan saya akan mengakhiri edisi ini dengan kutipan dari Mikhail Fedorov. Semuanya akan tergantung pada seberapa cepat kita dapat melanjutkan proses pemilihan demokratis ini. Berapa banyak sisa energi yang saya miliki? Apakah saya bisa mempertahankan tim saya? Apakah saya sendiri bisa menjawab pertanyaan ini? Apakah saya mampu menjalankan tugas sebagai presiden atau tidak? Yang lebih penting lagi adalah, apakah rakyat akan mengatakan kepada saya, ya, kami bisa mempercayai Anda untuk menjalankan tugas ini. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.